Luar biasa kita hari ini mengamati dolar yang sudah mendekati 818.000 ya, dan bahkan diprediksi bisa tembus 20.000. Kalau sudah 18.000 maka akan tangensial, kenaikannya cepat sekali ya. Kenapa? Karena kalau sudah sampai 18.000 berarti sudah tidak ada pertahanan lagi kita ya, karena untuk bisa dari di bawah 17.000 saja ya, itu kita sudah berdarah-darah untuk menahan intervensi dari BI itu supaya jangan sampai masuk. Tapi ini lewat 17.000 dan masih tembus lagi 17.500 hanya dalam beberapa hari saja, saudara. Artinya begitu nanti 18.000 tembus, ya udah wih, terjun bebas ya. Dan seperti yang disabdakan oleh Nabi 26 ya, IHSG juga jeblok sebelum Purbaya menjabat, begitu sebelum dilantik ya. Lalu saya bilang nanti yang akan dilakukan Purbaya adalah menggelembungkan harga saham. Tapi sekarang udah nggak bisa, triknya udah meletus balon hijau, ya kan? Meletus balon hijau, dor, Purbaya sangat kacau. Saudara, saya tidak menghina Purbaya, saudara ya. Bagaimanapun juga dia sungguh-sungguh ya untuk bekerja ya. Hanya saya melihat Purbaya ini memang terjebak di dalam sampah-sampah yang entah dari mana dia mau membersihkan, dari mana dia tahu, saudara, tetapi entah dari mana dia jadi tidak tahu. Dia tahu tapi dia jadi nggak tahu. Kenapa? Sampah itu terlalu menggunung. Begitu dari luar dia, oh gampang ke sana. Begitu dia masuk ternyata sampah itu ruwet sekali dan disampaikan lagi sama orang lain. Bahkan sekarang ketika orang-orang sudah nggak berani ngasih sampah saja, dia masih bingung mau menyelesaikan dari mana. Awalnya dia percaya sekali dengan menggelembungkan harga IHSG, maka investor akan percaya. Ternyata nggak bisa, udah investor kabur semua sekarang ya. Bagaimana dengan rupiah yang bisa tembus 17.000 ya, sekarang 17.500 ya. Wah, itu udah nggak terkendali lagi, saudara ya. Kalau Anda melihat ya bagaimana perekonomian Indonesia telah terpuruk begitu rupa dan bisa tahan ya Prabowo ya, gila. Ini orang sakti mandraguna ya, si Prabowo ini. Kurang satu ya, harusnya kalau dia berani masukin Benyamin Netanyahu sama Yeshua Ben Yosef, maka sebenarnya udah selesai masalahnya. Tapi kan ini muter-muter penuh dengan retorika. Tapi kita balik ya, kalau ngomong gitu kan capek ya kita ya, cuman jengkel aja. Tapi hari ini kita melihat bagaimana respon pasar yang sangat negatif. Bahkan tadi Purbaya pun kalau sudah ada ancaman-ancaman begitu, itu kan berarti kan sudah saking mentok, tidak ada amnesti pajak, dan siapapun yang naruh uangnya di luar negeri nggak bisa masuk ke dalam kalau lewat bulan Desember tadi bilang ya, kalau dia belum mati atau dia belum turun ya, belum diganti ya kan. Masalahnya sekarang semua apapun yang dilakukan Purbaya ini kan sebetulnya ya, ini maaf saudara ya, saya kalau ngomong ini ya, Purbaya ini dia tidak mengerti sebetulnya ya. Jadi dia ini kayak monyet yang ditabui gendang, dia nari-nari sana seakan-akan dia mengerti, tapi di sana di sini dia nabrak. Kasihan kalau orang lagi main yang umpet ya. Si Purbaya ini kondor nih, kena terus ya, nabrak sana nabrak sini, dipermainkan oleh orang-orang. Kasihan sekali oleh orang-orang jahat ini ya, kasihan sekali Purbaya. Tetapi salahnya Purbaya adalah dia tidak mengerti bahwa dia juga sedang dipermainkan oleh Prabowo. Kalau tadi Latuhin berkata Prabowo dibohongi oleh Purbaya ya, 5,6%. Tapi kalau saya bilang Purbaya ini sedang dikerjai sama Prabowo sebetulnya. Karena proyek-proyek dengan pos-pos anggaran besar ini kan proyeknya Prabowo semua, yang tidak berdampak langsung, tidak berdampak signifikan kepada masyarakat. Artinya ya memang sengaja digembosin. Siapa yang gembosin Purbaya? Apakah BI? Apakah Dirjen Pajak?
Apakah Dirjen Bea Cukai? Bukan. Prabowo sendiri yang gembosin. Kenapa? Karena Prabowo butuh mengamankan proyeknya dia sendiri yang entah kita nggak tahu apa mengapa berlama-lama, ya kan? Dan Purbaya harus bersihin sampahnya Prabowo. Sebetulnya itu yang benar ya Pak Profesor Latuhihin. Bukan Purbaya bohongin Prabowo. Aduh, Prabowo itu keluarganya ahli ekonomi semua. Nggak bodoh mereka, saudara. Mereka ngerti, diajari sama bapaknya almarhum. Prabowo ngerti, dan dia sengaja membiarkan Prabowo dalam kegelapan. Membiarkan Purbaya dalam kegelapan ya, Prabowo dan Purbaya ini. Jadi Prabowo dan Purbaya ini sebenarnya siapa membodohi siapa? Nah, ini kan Anda mendapat sebuah wacana baru kan? Purbaya menipu Prabowo? Bukan, Prabowo ngerjain Purbaya yang betul. Dan dengan suatu maksud atau menutupi, membereskan. Purbaya itu lagi lagi berjogetan karena ditabui kendang sama Dijen Pajak, Dijen Bea Cukai, BI, ya, dan para ekonomi lainnya ditabui kendang. Purbaya lagi sibuk nari ya, dung breng, Purbaya pergi ke pasar. Kasihan sekali saudara, kondor. Ini orang pengen sekali berbakti kepada negara. Ini orang pengen sekali ya, ngotot ya. Sepinter apapun Purbaya nggak akan bisa memberikan solusi ekonomi Indonesia. Kenapa? Karena dalangnya itu Prabowo sendiri. Prabowo sendiri sudah melihat desain ekonominya Indonesia itu sudah hancur. Sudah nggak bisa diperbaiki. Jadi siapapun di situ tujuannya bukan untuk memperbaiki ekonomi, ya. Siapapun di situ tujuannya bukan untuk memperbaiki ekonomi, tetapi untuk mengkamuflase apa yang sedang saat ini Prabowo kerjakan, dan kita tidak tahu apa itu. Ya, dia beberes semua. Dia datangkan investor. Tujuannya bukan untuk membangun Indonesia, tapi untuk ngasih makan lawan-lawan politiknya supaya mingkem semua. SBY, Jokowi, ya, si siapa, PDIP, ya, dan katun-katun keparat ini ya, termasuk JK dan Blok Yaman, kasih makan semua. Wah, berat sekali tugasnya Prabowo ini ya, gila. Rakyat ya nggak urusan, rakyatnya nggak urusan, mati-matilah, mati-matilah, ya kan. Oh, itu fakta ya, saudara ya. Apa kamu pikir pemerintah ini urusan dengan aku? Nggak ada urusan. Pemerintah ini sedang berpikir bagaimana rezim bisa terus dipertahankan. Siapa pengganti Prabowo nanti kalau Prabowo tiba-tiba mati? Ya, ini kalau Prabowo tiba-tiba mati bisa Baratayuda Indonesia nih. Bener-bener tak terkendali, Baratayuda bener-bener perang ya. Makanya jangan sampai Prabowo mati. Ya, ayo Gibran dong. Siapa yang mau punya presiden Gibran? Siapa yang mau punya presiden Gibran? Gak ada yang mau, saudara. Iya kan? Gak ada yang mau. Bisa Baratayuda ya. Wah, serem kali nih. Ya. Tapi yang dibutuhkan Indonesia saat ini apa, saudara? Hanya investasi yang besar. Bukan utangan, tapi investasi. Kalau utang udah capek, kemarin tadi malam Pak SK sudah jelaskan ya. Masalah ini jangan utang lagi. Yang betul adalah investasi masuk pertumbuhan ekonomi harus 7-8%. Nggak cukup 7-8%. Karena 7-8% ini baru untuk menghentikan supaya jangan berhutang. Lalu bunga hutangnya siapa yang bayar? Ya kan? Lalu utang pokoknya bagaimana cara? Ya, pertumbuhan ekonominya harus 10-15%. Artinya apa? Harus kayak Cina, seluruh desa punya industri. Zamannya Soeharto itu kan lucu kan, industri tempe desa ya, pusat kerajinan tempe, industri tempe, pusat industri getuk. Ya kan, tiap-tiap desa kan ada pusat kerajinan apa, industri makanan apa, ya semuanya yang gurem-gurem gitu loh. Waktu saya ke Shenzhen ya, waktu di Cina itu, ini satu desa kerjanya bikin apa, saudara? Bikin casing handphone. Ini satu desa kerjanya bikin screen-nya handphone, screen ya, layar handphone, layar HP.
Ini satu desa kerjanya bikin baterainya handphone, dibikin oleh industri rumah tangga, keren ya. Ini satu desa kerjanya cuman bikin motherboard PCB panel. Ini satu desa kerjanya cuman bikin adaptor. Konyol sekali saudara, cuman bikin cetakan casing, cetakannya, moldingnya. Ini satu desa kerjanya cuma bikin stiker percetakan. Waduh, ada satu khusus ya. Dan kalau itu di gedung dulu saya cerita, saya pergi ke satu gedung, itu gedung bertingkat ya, 20 atau berapa jadi Sencen itu ya. Ternyata itu di dalam satu gedung itu ada ribuan perusahaan, ribuan CV gitu ya, bukan PT tapi CV. Lalu kalau satu lantai itu ada ruangan besar, itu adalah broker yang paling gede, yang di luar itu broker-broker kecil. Jadi kalau broker gede ini dapat tender, maka dia datang ke broker-broker kecil dibagi. Kamu kerjain ya, bikin casing, kamu kerjain bikin baterai, kamu bikin adaptor, kamu sana kerja bikin stiker, kamu sana kerja bikin apalagi saudara ya. Semua itu dipekerjakan broker-broker itu. Mereka juga bukan pabrikan, broker semua. Pabriknya di mana? Ya di desa. Desanya itu tadi industri casing, industri LED, industri LCD, industri apalagi ya, baterai, industri. Satu desa itu yuk, satu desa. Makanya kalau bilang kita mau order berapa, 1 juta piece dalam 1 bulan harus selesai. Jadi mereka 1 bulan selesai. Hebat ya saudara ya. Nah kalau di Indonesia kan enggak. Nah, kalau Indonesia mau pertumbuhan ekonominya sampai 10-15%, ya, maka cara satu-satunya adalah setiap desa harus punya industri sendiri. Nggak ada cara lain, ya. Dulu Soeharto pernah bikin industri-industri lokal, gitu, pusat sentra industri. Tapi itu industri-industri ceker remeh, ya, dan dibina tetapi tidak sampai menjadi sesuatu yang menggerakkan perekonomian makro. Itu adalah perekonomian mikro ya. Akhirnya rakyat cukup makan ya, bisa, karena itu ekonomi mikro yang digerakkan, dan itu penting memang ya, karena distribusi pembangunan kan tidak merata, jadi rakyat harus menciptakan sendiri pertumbuhan ekonomi mikronya. Nah ekonomi makronya nggak digerakkan dari industri tidak bisa menggerakkan perekonomian makronya Indonesia, itu masalahnya. Ya, LRC itu ya pertumbuhan ekonominya itu pernah 15% ya saudara ya, pernah 15%. Ya, the rise of the dragon itu ya, tahun 2000 itu ya saudara ya, pernah sampai hampir 20%, yaitu 19%. Ya, ngeri saudara. Tapi average di 15%. Nah Indonesia itu harus seperti itu pertumbuhan ekonomi. Kalau 7-8% nggak bisa, percuma. 7-8% itu belum lagi markup BPS, markup data semua. Tapi kalau 19% apa yang mau di markup? Kalau Indonesia mau sukses, pertumbuhan ekonominya harus 20%. Bagaimana? Menghidupkan sentra industri. Kalau perlu industri senjata, pindad, ya kan? Kenapa tidak? Ya kan? Atau industri kasino. Mengapa tidak? Jangan munafik. Kamu sekarang sudah kere. Kamu harus hidupkan industri itu, sentra-sentra industri yang tidak memerlukan modal banyak. Apa? Kasino. Apa? Senjata. Kamu punya industri senjata, investor akan datang ya, menjadi industri lokal. Tapi akibatnya apa? Akibatnya kamu negaranya akan menjadi eksportir teroris juga. Makanya harus ada kombatan, bikin industri kombatan. Itu yang paling bisa memungkinkan, bisa menggerakkan perekonomian mikro dan bahkan makro juga. Karena itu skalanya kan ekspor semua. Kalau dulu kan Indonesia industri cungkir, industri cangkul, industri teko, itu lokal semua itu. Ya, industri kursi rotan, aduh, tidak signifikan untuk diekspor. Industri getuk, industri tahu, tempe, industri kerupuk, aduh, itu tuh benar-benar nggak berdampak apa-apa, sedikit saja nempel di permukaan internasional.
Tapi kalau kamu punya industri senjata, industri kombatan, industri ini ya, kasino, oh itu kan menggerakkan perekonomian makro itu, ya. Wisata ya, wisata syariah yang datangnya orang lokal lagi. Kamu harus bisa membuat industri wisata yang mendunia. Kamu harus pakai syariah bareng compong. Yang datangnya lokal lagi kere duitnya kere, nggak ada duitnya orang-orang lokal itu. Makanya industri Indonesia itu nggak pernah sukses, nggak pernah sampai meledak. Bikin pesawat, kalau bikin industri pesawat, kayak Nurtanio dulu kan, pesawat Gatot Kaca ditukar pakai kedelai ya, sudah jagung apa dulu ya, bayarnya pakai jagung itu India itu ya, atau pakai kedelai, kan kacau sekali. Harusnya industri pesawat itu nanti ada yang bikin baling-balingnya, ada yang bikin apanya gitu loh saudara, industri rumah tangga, bukan dimonopoli oleh negara. Ya tapi susah ya, tujuannya dimonopoli kan memang buat korupsi ya. Ya MBK ini kan tujuannya memang buat bancaan. Yes. Nah, harus ada yang berani melopori, tapi kan susah. Nah, kamu punya industri apa di Indonesia? Ya kan, semua industri ini sangat kecil sekali. Tapi sekarang kalau kita mau bikin industri senjata, industri kombatan, industri kasino, prostitusi, oh itu kan besar sekali. Ya, money laundry, harus siap Indonesia dengan itu. Ya, surga para koruptor dan teroris, industri ganja, industri morfin, ya kan, kokain, wah bisa. Berani nggak tuh? Wah, serem kali ya saudara ya. Kalau Indonesia bikin bisa industrinya industri agama, ya rakyatnya tambah kere, pendetanya tambah kaya, ustadznya tambah kaya, jemaat mah tetap kere. Industri Indonesia ini yang malah industri agama ya, jadi kacau nih. Ya yang kaya cuma 1-2 orang. Ya kamu harusnya industri tadi, industri elektronik, tapi satu desa. Nah sayang susah sekali ya. Kenapa? Karena tadi ya, buruhnya terlalu berkuasa. Ya kan, buruh itu yang berkuasa di Indonesia ini. Pengusaha kalah. Saya pernah kerja di perusahaan Korea dulu ya. Ini perusahaan ini tiap bulan pasti demo. Jadi kita kacau sekali ya. Tiap demo, produktivitas kita rendah sekali. Kita permintaan ekspor tinggi, tapi produksinya rendah sekali karena tiap bulan demo. Yang demo siapa? Partai buruh. Apa namanya? Asosiasi buruh. Ya. Waduh, kacau sekali nih. Saya ngelihat harus itu juga ini jago-jagonya buru-buru ini. Oh, ditakuti ya kayak preman ya. Ditakuti itu saudara. Saya kan waktu itu manajer ekspor impor di perusahaan ini ya. Wah, ditakuti nih yang serikat buruh ini. SPSI apa namanya dulu ya. Sampai si Korea ini bilang ini negeri para preman. Loh, kamu baru tahu presidennya aja preman. Dia bilang Soeharto itu preman. SBY ini preman, ini orang Palembang. Ini preman Palembang semua, ini serem ini. Wah, serem kali ya. Nah, itu yang terjadi. Sayang, ini hanya cuma mimpi. Kamu tidak bisa menghidupkan industri di Indonesia. Ya, kenapa? Karena nggak disiplin. Ya, produktivitasnya sangat rendah. Nah, balik lagi, jadi bagaimana ya, paling gampang ya kamu punya uang ya, main TikTok aja ya, go internasional dengan media sosial, dihidupkan semua AI ya, teknologi AI paling gampang cari uangnya dari situ. Keduanya ya industri kasino, tapi susahnya apa? Ngelawannya agama, padahal itu industri yang paling prospektif ya. Nah, kalau Indonesia bisa mendatangkan Benyamin Netanyahu dan Yeshua bin Yosef, maka akan lebih mudah ya, industri akan tumbuh. Kalau rupiah 18.000 enteng saudara ya. Makanya harus punya industri. Kalau Indonesia punya industri yang ekspor ya, industri rumah tangga yang ekspor, ya rupiah 18.000 itu sangat menguntungkan ya, sangat menguntungkan dalam ekspornya itu ya. Tetapi kalau Indonesia nggak punya ekspor, ya rupiah 18.000 bikin kamu kere. Nah itu
dari saya dulu ya. Jadi harusnya bagaimana? Ya, kita tetap menyarankan kepada pemerintah Indonesia, ya, dengarkan suara kami di sini, ya, supaya kembangkanlah industri-industri lokal, tapi yang lebih kelas berat, kasino, ya kan, industri senjata. Nah, itu contohnya yang kelas berat ya, yang menghasilkan uang cepat, dolar, ya. Langkah terakhir ya, tukar rupiahmu itu jadi renminbi, supaya kamu jangan tergantung dolar, tapi dengan masuk ke pasar modal, pasar uang Cina. Ya, oke, itu saran dari saya. Dan bagaimana? Apakah chaos? Ya pasti chaos. 18.000 malah gimana menolong? 17.000 bisa nggak rupiah sampai 12.000? Nggak bisa. Nah, ya tadi Prabu, kalau dalam suasana teoritis bisa, tapi kalau dalam suasana, kalau tanya ChatGPT ya bisa, kan teoritis, tapi dalam prakteknya begini nggak bisa, harus di 18.000, ya, harus di 18.000.